Polda Jatim siap selidiki penyebab ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Pemerintah biayai pengobatan korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Tak layak konsumsi, program MBG di Malang dihentikan sementara. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Sorotan pertama kami buka dari Surabaya. Polda Jawa Timur siap melakukan penyelidikan penyebab ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Selain itu, Polda Jawa Timur juga menerjunkan tim Disaster Victim Identification atau DVI untuk membuka posko identifikasi korban bangunan ambruk. Setelah proses evakuasi korban selesai dilakukan, polisi akan melakukan penyelidikan penyebab ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Hal ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyatakan fokus utama saat ini adalah penyelamatan dan evakuasi korban. Selain membuka posko identifikasi korban, Polda Jawa Timur juga memberikan bantuan layanan trauma healing bagi korban maupun keluarga korban yang berada di sekitar Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Kita tetap fokus pada evakuasi. Evakuasi dan penyelamat korban itu menjadi hal yang utama karena kita harus mengutamakan pada sisi kemanusiaan terlebih dahulu. Ya. Jika dari proses apakah menunjukkan tim trauma healing atau tim khusus? Benar. Ya. Jadi kalau terkait dengan tim kedokteran kesehatan atau kita kenal dengan tim DVI kita, Disaster Victim Investigasi juga sudah membentuk posko DVI di lokasi yang ada di Pondok Pesantren Al-Khozini ya di Buduran Sidoarjo. Sudah langsung mulai malam ini juga ada posko, nanti tentu akan melakukan identifikasi bila mana diperlukan terhadap korban-korban, baik mengumpulkan data-data antemortem maupun postmortem. Puluhan korban bangunan musola di Pondok Pesantren Ponpes Al-Khozini dirawat di 3 rumah sakit di Sidoarjo, salah satunya di RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Sementara itu, keluarga korban menunggu kabar evakuasi korban dan kondisi korban yang dirawat. Menurut data sementara yang diterima, korban bangunan musola ambruk di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo dibawa ke Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo ada 4 korban. Di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo ada 40 korban dan di RSUD RT Notopuro ada 40 korban. Dari jumlah ini masih terdapat korban yang dirawat inap dan sejumlah korban yang sudah diperbolehkan pulang. Data jumlah korban ini terus diperbarui sesuai dengan temuan di lapangan. Sejumlah keluarga korban menunggu kabar evakuasi dan kondisi korban musola Ponpes ambruk yang dirawat di RSUD Notopuro yang sudah ditemukan maupun belum ditemukan. Nunggu keluarga atau gimana? Nunggu ponakan. Nunggu ponakan. Mungkin bisa diceritakan dapat kabar duka sejak kapan? Jam 4. Jam 4 pagi tadi? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Cuman masih nunggu sampai sekarang belum evakuasi, katanya masih kesulitan evakuasi. Info terakhirnya berarti masih di TKP? Dan jam 11. Jam 11. Ini ponakan usia berapa kalau boleh tahu? Kalau masalah 13 tahun. Terus sama keluarga langsung ke sini karena diarahin dari TKP atau? Enggak, kita bagi tugas. Ada yang di pondok, ada di sini, ada yang di Rumah Sakit Siti Hajar, ada yang di Delta. Jadi nunggu. Nanti ada di mana ya?
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memastikan seluruh biaya perawatan korban ambruknya robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Ponpes Al-Khozini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo ditanggung pemerintah. Kedatangan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau bangunan ambruk di Ponpes Al-Khozini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo disambut pengurus Ponpes Al-Khozini. Selain itu, Hovifah juga menemui keluarga korban yang hingga kini masih menunggu perkembangan proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan. Kepada keluarga korban, Hovifah bilang seluruh biaya rumah sakit korban robohnya bangunan 3 lantai tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Saya ingin menyampaikan tim Pemprov ini turun full tim. Kalau untuk layanan kesehatan berbasis RSUD, maka akan ditanggung pembiayaannya oleh Pemkab. Tetapi yang ditangani non-RSUD, maka pembiayaannya akan ditanggung oleh Pemprov. Oleh karena itu, untuk pesantren dan untuk wali santri, saya ingin menyampaikan bahwa layanan kesehatan non-RSUD akan di-cover oleh Pemprov. Sementara itu, saudara seorang korban selamat peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo bernama Miftahul Ulum mengisahkan ambruknya bangunan di lantai 1 hingga lantai 3 berlangsung cepat saat sholat ashar berjamaah. Miftahul Ulum hanya menjalani pemeriksaan kesehatan Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo sebelum dipulangkan. Inilah Miftahul Ulum, salah seorang korban selamat peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini. Miftahul Ulum mengaku kejadian berlangsung cepat saat santri sedang menjalankan sholat ashar berjemaah. Santri asal Surabaya ini saat bangunan musala ambruk dirinya sedang sholat di lantai 1. Mengetahui hal ini, beruntung ia bisa lari menyelamatkan diri. Miftahul Ulum sempat dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo untuk dicek kesehatan pasca ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozini. Jadi masnya di lantai berapa tadi? Masnya posisi di pinggir atau gimana? Di pinggir. Masnya loncat atau gimana? Lari arah pintu. Yang rubuh dari lantai 3? Atas sendiri. Masnya sendiri tadi sempat selamat gimana? Kaget atau gimana waktu kejadian? Terus loncat, lari gitu. Terus banyak temannya yang masih tertimpa itu ya. Panik atau gimana tadi, Mas? Saat ini di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo ramai didatangi keluarga korban untuk mendapatkan informasi terkait sejumlah korban yang luka ringan maupun yang sudah dipulangkan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. 1 korban meninggal ambruknya musola di Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo adalah Maulana Alfian Ibrahim, warga Loma R, Kecamatan Blega, Bangkalan. Setelah dimandikan di rumah orang tuanya di Surabaya, korban kemudian dimakamkan di daerah kelahirannya di Desa Loma R, Blega, Bangkalan. Setelah dimandikan di rumah orang tuanya di Surabaya, 1 korban meninggal atas nama Maulana Alfian Ibrahim, kemudian dimakamkan di daerah kelahirannya di Desa Lomaer, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Alfian Ibrahim adalah korban ambruknya musola di Ponpes Al-Khozini, Buduran Sidoarjo yang terjadi saat menjalankan sholat ashar. Santri ini duduk di bangku sekolah menengah pertama di Ponpes Al-Khozini, Buduran Sidoarjo yang musolanya ambruk. Informasi awal akan dikuburkan pagi ini, tapi tadi malam setelah dilakukan sholat jenazah, setelah dimandikan dan sholat jenazah di Surabaya di rumahnya orang tuanya itu langsung dibawa ke rumah duka yang di Lomaer. Berarti sudah dikubur? Tadi malam, dini hari jam 12.30 itu sudah dikuburkan di Kampung Tangkel, Desa Lomaer, Kecamatan Belega.
Alvan Ibrahim merupakan anak pertama Rizal Maulana yang baru 4 bulan masuk pondok Al-Qosini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf mendatangi Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Selain melihat kondisi bangunan musola ponpes yang ambruk, Yahya juga memberi penguatan kepada keluarga korban agar tetap tabah. Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf setibanya di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Yahya bersama pihak pondok pesantren menggelar pertemuan tertutup. Setelah itu meninjau kondisi bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo yang ambruk. Usai meninjau, ia berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU untuk mengatasi hal ini. Yahya juga memberikan perhatian dan menguatkan para keluarga korban agar tetap tabah menghadapi ujian dan mengajak doa bersama. Saat ini PBNU fokus ikut membantu penanganan dan mengevakuasi korban bangunan musola yang ambruk. Ini adalah tugas kita semua. Sudah kita mohon kita semua kita upaya yang sedang dikerjakan mendapatkan hasil yang baik dan yang sekarang sedang dalam proses penyelamatan, mudah-mudahan dalam keadaan yang baik juga bisa diselamatkan. Sekarang yang penting kita konsentrasi pada penyelamatan. Badan Gizi Nasional perketat pengawasan MBG di Kediri. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Siswa dan guru SMA Negeri 1 Kota Batu menemukan menu MBG yang dikirimkan dalam kondisi basi dan tak layak konsumsi. Hal ini membuat pengiriman MBG dari SPPG dihentikan sementara waktu. Menu sayur MBG basi hingga daging ayam yang belum matang ditemukan siswa dan guru SMA Negeri 1 Kota Batu saat memeriksa menu MBG sebelum dimakan para siswa. Menurut bagian kesiswaan SMA Negeri 1 Kota Batu, Anis Diah, siswa-siswi SMA Negeri 1 baru 5 kali menerima MBG. Di hari pertama pengiriman MBG sempat terlambat, namun tidak ada masalah pada masakan. Di hari kedua menu makanan yang diterima siswa juga tidak ada kendala. Namun pada hari selanjutnya ditemukan adanya sayur dan tempe yang berbau atau basi. Selain itu daging ayam yang ditemukan ada yang belum matang. Makanan basi ditemukan pada beberapa paket dan tidak seluruhnya. Sejumlah siswa yang mengetahui kondisi MBG yang tak layak konsumsi ini bahkan mengalami mual. Setelah temuan makanan yang basi, pengiriman MBG dari SPPG dihentikan sementara. Hingga pemberitahuan selanjutnya. SPPG yang memasuk MBG di Kelurahan Ngaglil juga tidak terlihat adanya aktivitas setelah kejadian ini. Hari keberapa itu ada sayur pokcai, ya itu begitu dibuka ada aroma yang kurang bagus gitu. Tapi kami selalu menyampaikan kepada yang penanggung jawab lapangan dan beliaunya juga sangat terbuka, sampaikan ketika ada keluhan gitu. Nah di hari itu kita menyampaikan keluhan, kemudian di hari Kamis itu nasi goreng. Nasi goreng tidak semuanya basi, tidak semuanya, hanya beberapa. Dan ada yang dimakan juga dan tidak apa-apa. Saudara, Badan Gizi Nasional BGN memperketat pengawasan standar tinggi dapur SPPG di Kediri. Pengawasan ke dapur MBG ini juga dilakukan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati untuk mencegah keracunan siswa usai menyantap menu MBG.
Petugas Badan Gizi Nasional beserta Wali Kota Kediri meninjau dapur SPPG di Pondok Pesantren Al-Amin di kawasan Rejo Mulyo. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan dapur MBG ini telah menerapkan SOP yang telah ditentukan. Petugas BGN mengimbau kepada pihak pengelola dapur SPPG agar menerapkan standar tinggi yang telah ditentukan, seperti halnya juru masak yang handal dan memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Bila ditemukan SPPG melanggar, petugas memberikan sanksi sesuai kesalahan yang dilakukan. Oleh sebab itu, pihak BGN mengimbau untuk tidak terburu-buru melayani menu MBG dalam jumlah besar jika persyaratan belum terpenuhi. Nanti kami akan atur bagaimana poin-poin, ukuran-ukuran. Kalau sanksinya masih kategori di bawah 30%, masih ada putusannya seperti apa, nanti yang 60% gimana, yang 70% gimana. Yang terakhir adalah sanksi untuk penghentian SPPG akan kami lakukan jika keterlaluan. Sementara itu, Wali Kota Kediri mengaku terus melakukan pengawasan dengan dinas terkait ke sejumlah dapur MBG. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya keracunan MBG di wilayah Kota Kediri. Memantau agar supaya nanti ke depan tidak ada lagi kasus-kasus keracunan, karena memang kan tujuan kita atau tujuan didirikannya dapur ini adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Jangan sampai warga kita ini tujuan awalnya memenuhi kebutuhan gizi malah keracunan, sehingga kita terus melakukan pengawasan. Sementara itu, untuk saat ini Kota Kediri masih ada 5 SPPG yang tersebar di 3 kecamatan. Rencananya Pemkot Kediri menambah dapur SPPG secara bertahap untuk melayani kebutuhan MBG para siswa. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Jember resmi mengoperasikan 10 dapur SPPG, salah satunya di Wonoasri dengan kemampuan produksi 4.000 porsi makan bergizi gratis MBG setiap hari. Selain itu juga dibentuk Satgas Pengawasan MBG di tengah maraknya keracunan dan makanan MBG yang tak layak konsumsi. Inilah dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG Wonoasri. Jember resmi beroperasi dengan tenaga 50 karyawan. Dapur ini ditargetkan memproduksi sekitar 4.000 paket MBG per hari. Dapur ini merupakan dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi ke-10 yang resmi beroperasi dari 220 dapur yang direncanakan di Kabupaten Jember. Maraknya keracunan yang terjadi di sejumlah tempat, pemerintah Kabupaten Jember membentuk Satgas Pengawasan Makan Bergizi Gratis yang dimulai dari pemeriksaan kebersihan, pemilihan bahan baku, kondisi air, dan pengolahan limbah. Selain untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi sesuai program pemerintah, keberadaan dapur SPPG ini juga membuka lapangan kerja baru dan menghidupkan sektor usaha lain seperti halnya UMKM yang memproduksi atau menjual produk dan bahan baku makan bergizi gratis. Keberadaan dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi dapat mengurangi angka pengangguran dan juga membantu perekonomian masyarakat. Anak-anak kita yang sudah kita berikan makan siang bergizi dengan menu yang luar biasa, standar menurut saya, standar gizinya bagus, terjaga, sudah sangat bahagia, dan kita berharap pemenuhan gizi untuk anak-anak terpenuhi. Dan yang kedua adalah perputaran ekonomi yang luar biasa akan berdampak ke daerah-daerah, bukan cuma di pusat kota, bukan cuma di ibu kota, bukan cuma di kota, di kabupaten, tapi sampai ke pelosok-pelosok, desa-desa, kelurahan-kelurahan yang ada di Kabupaten Jember dan seluruh Indonesia. Menunya itu namanya jagung, tahu, anggur, sama ayam. Bergizi ya? Iya, bergizi. Ini bareng makan jam berapa ini kalau makan? Ini kayak jam 11. Nah, sebelumnya berangkat sudah sarapan? Sudah. Gimana nih, seneng ya? Seneng. Ini makan bareng-bareng ini ya? Iya. Dek, sebelum-sebelumnya pernah dapat kayak gini nggak? Belum. Aksi seorang guru SD Negeri Bintoro 5 di Jember memprotes kualitas bagian sajian program makan bergizi gratis MBG viral di media sosial. Salah satu menu mie spaghetti dinilai basi dan tak layak dimakan. Udah tak layak ini. Sudah bau. Menu makanan bergizi gratis MBG berupa mie spaghetti, salad sayur, edamame, anggur muskat, dan ayam bolognese.
Mendapatkan protes, Nur Fadli, seorang guru SD Negeri Bintoro 5, Kecamatan Patrang, Jember, hingga viral di medsos. Mie spaghetti dinilai Nur Fadli sudah basi karena saat dibuka telah tercium bau asam menyengat. Namun untuk menu lain masih dalam kondisi baik dan masih layak dikonsumsi para pelajar di Sekolah Dasar Negeri Bintoro 5. Menurut Nur Fadli, menu yang berbau asam menyengat akibat basi tak layak konsumsi berbahaya untuk kesehatan. Ini ada 3 lembaga, ada SMP 15, TK dan juga SD Bintoro 5. Kondisinya sama bau? Sama, wong ini satu paket. Jadi satu paket yang diantarkan itu berarti satu dapur gitu. Terus ini kejadian keberapa kali? Kejadian ini sering kali karena beberapa bulan yang lalu sudah kami tegur dari pihak MBG diharuskan untuk memperbaiki pelayanan terhadap MBG yang ada di sekolah. Namun penanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Bintoro 5, Ahmad Sudiono, membantah menu spaghetti ini basi. Sebelum didistribusikan, menu makanan ini sudah diperiksa tim ahli gizi dari segi kandungan di dalamnya dan dinyatakan sehat serta layak konsumsi. Bau asam bukan basi, tetapi proses memasak mie spaghetti dengan salad sayur direndam 18 jam dengan air cuka. Persepsi yang sama, ya persepsi yang beda maksud saya, di mana kecutnya dan masamnya mayones itu diartikan basi. Nah, itu yang membuat video itu viral seperti yang negatif. Jadi kecutnya itu, masamnya itu bukan karena basi, tetapi karena memang salah satu rasa dari mayones dan cuka itu seperti itu. Polisi memeriksa dan mencicipi sebagian menu MBG menilai tak merasa basi. Namun polisi mengambil sejumlah sampel mie spaghetti dan salad sayur untuk dilakukan uji laboratorium. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Pelaku UMKM berkreasi buat nastar jeruk. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Pelaku UMKM di bidang kuliner di Malang berkreasi membuat nastar dengan isian selai jeruk. Selain isiannya memiliki rasa jeruk, bentuk kue kering ini dibuat mirip dengan buah jeruk. Untuk memenuhi bahan baku, pelaku UMKM menggandeng petani penghasil jeruk berkualitas. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Kue kering nastar yang biasa identik dengan isian selai nanas dibuat berbeda oleh pelaku UMKM di Malang. Berawal dari berkualitasnya hasil panen petani jeruk dari Kabupaten Malang, toko roti Rumah Kue Obi terinspirasi membuat nastar jeruk. Butuh waktu eksperimen hingga 2 bulan dalam membuat nastar jeruk. Terpilihlah jeruk jenis Baby Java yang dapat diolah menjadi selai jeruk dengan rasa yang pas dipadukan menjadi isian nastar. Meski baru di-launching, UMKM ini sudah cukup kewalahan memproduksi nastar jeruk. Dalam sekali produksi membutuhkan 200 kg jeruk untuk membuat selai. Hal ini sesuai dengan misi awal pembuatan kue ini, yakni menggandeng potensi petani lokal dan memasok langsung jeruk dari petani agar naik kelas. Kami juga sudah merasa kewalahan. Kemarin aja sudah minta lagi ke petani untuk mengolah selainya lagi. Sekali membuat itu bisa sampai berapa kilogram jeruk, Bu? Awalnya kita membuatnya cuma 15 kilo, tapi per hari ini kita sudah 2 kintal. Kebetulan membuat eksperimen nastar jeruk ini saya 2 bulan, mulai dari nyoba dari jeruk baby, jeruk siem, jeruk keprok, sama jeruk siem madu itu juga sudah saya coba. Nah yang paling bagus dan paling relate itu untuk nastar ada di jeruk Baby Java. Pembeli bilang nastar jeruk ini memiliki perpaduan rasa yang unik. Selain bentuknya yang menarik mirip buah jeruk. Perpaduan rasa asam dan manis khas rasa jeruk pecah di mulut karena tekstur adonan yang lembut. Taunya dari mana ini Mbak? Nah tahu saya itu dari medsos, dari FYP TikTok itu kok tiba-tiba FYP nastar jeruk. Jadi saya penasaran ingin coba rasanya itu.
Mbak, ini kan biasanya nyobanya nastar, selain nanas. Nah ini jeruk, gimana bedanya Mbak? Beda rasanya, kalau yang punya nastar itu juga seger, tapi yang jeruk ini dominan lebih manis, asamnya itu enak gitu, lembut. Nastar jeruk ini dijual mulai Rp50.000 per toples. Jumlah penjualan kue kering ini mencapai ratusan toples per hari. Hilda Nusantara, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.